Perkenalkan, saya Fajri Muhammad Ikhwan Priyatama dari kelompok 17 tutorial penelitian operasional 1 dengan NIM 33333230079. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian software Excel dan juga POM-QM dalam membantu pelaksanaan metode Big M pada permasalahan optimisasi. Baik, untuk soalnya, di sini pemenuhan gizi pada usia anak-anak sangat penting untuk perkembangan kesehatan mereka, yakni dengan cara memenuhi kebutuhan makronutrien tiap anak. Namun, kesanggupan tiap manusia dalam memenuhi kebutuhan asupan gizinya dipengaruhi oleh biaya dari makanan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya optimasi biaya pemenuhan asupan gizi pada makanan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mencari komposisi, jenis, dan jumlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dengan biaya yang seminim mungkin. Seorang ahli gizi melakukan penelitian terhadap seorang anak laki-laki berumur 6 tahun dengan tinggi badan sebesar 1,15 meter dan berat badan sebesar 20 kg. Setelah ahli gizi tersebut mendapatkan nilai kebutuhan total kalori anak laki-laki tersebut dalam satu hari, yaitu sebesar 1148,09 kilokalori. Selanjutnya menghitung kebutuhan makronutrien sebagai berikut. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan batas atas proteinnya yaitu sebesar 100,45 gram. Untuk kebutuhan batas bawah proteinnya yaitu sebesar 28,7 gram. Dan untuk kebutuhan batas atas lemaknya yaitu sebesar 44,65 gram. Dan untuk kebutuhan batas bawah lemaknya yaitu sebesar 25,51 gram. Untuk batas atas dari karbohidratnya yaitu sebesar 186,57 gram, dan untuk batas bawah karbohidratnya yaitu sebesar 129,16 gram. Selanjutnya, ahli gizi juga meminta kepada anak laki-laki tersebut untuk memilih menu makanan hariannya, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini terdapat tabel yang dimana menunjukkan kebutuhan protein per 150 gram, lemak per 150 gram, karbohidrat per 150 gram, kalori per 150 gram, nasi putih, tahu, tempe, dan juga harga yang dibutuhkan. Di sini kita diminta untuk menentukan berapa gram dari masing-masing makanan yang harus dikonsumsi oleh anak laki-laki tersebut untuk memenuhi asupan gizinya agar meminimalkan biaya total. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian Microsoft Excel dalam membantu pelaksanaan metode Big M dalam menyelesaikan permasalahan optimisasi. Baik, berdasarkan data soal yang tadi telah dibaca sebelumnya, kita akan memperoleh bentuk fungsi tujuan, bentuk umum dari fungsi tujuan, dan juga fungsi kendala. Di mana untuk bentuk umumnya di sini, kita memperoleh fungsi tujuannya yaitu 2300x1 plus 1000x2 plus 850x3. Di mana di sini x1 merupakan harga dari nasi putih, 1000 merupakan harga dari tahu, dan 850 dan x3-nya 850x3-nya merupakan harga dari tempe. Serta diperoleh juga fungsi-fungsi kendala sebagai berikut. Di sini fungsi kendala pertama adalah 2,1x1 plus 17,19x2 plus 18,54x3 lebih besar dari sama dengan 28,7. Di sini di bawahnya juga ada fungsi yang memiliki angka dan juga variabel yang sama, di mana yang berbeda adalah tanda dari fungsi tersebut dan juga angka yang ada di ruas kanan. Di sini berbeda karena fungsi berdasarkan soal itu kita memperoleh kebutuhan batas bawah dan juga kebutuhan batas atas, sehingga terdapat perbedaan tanda dan juga nilai yang ada di ruas kanan untuk fungsi 1 dan juga fungsi 2. Begitu juga dengan fungsi 3, 4, dan juga fungsi 5, 6. Di sini untuk fungsi 7 yaitu 178x1 plus 271x2 plus 193x3 sama dengan 1148,09. Di sini fungsinya memiliki tanda sama dengan karena 1148 merupakan kebutuhan kalori dari anak laki-laki, sehingga nilainya harus sama dengan. Selanjutnya adalah kita membentuk bentuk baku dari fungsi-fungsi yang telah ditulis pada bentuk umum. Di sini bentuk bakunya untuk fungsi yang memiliki tanda lebih dari sama dengan akan dikurangi variabel surplus dan ditambahkan oleh variabel artifisial. Kenapa perlu ditambahkan variabel artifisial? Karena pada dasarnya
variabel surplus yang memiliki nilai negatif itu tidak bisa digunakan sebagai basis awal pada tabel simplex, sehingga perlu ditambahkan variabel artifisial dan juga akan memiliki nilai perubahan bentuk atau perubahan tanda dari fungsi dari lebih besar sama dengan menjadi sama dengan. Selanjutnya untuk fungsi kendala kedua yaitu 2,1x1 plus 19x2 plus 18,54x3 kurang dari sama dengan 100,45. Di sini kita perlu menambahkan variabel slack sehingga tanda dari fungsi menjadi sama dengan. Nah, nantinya variabel slack ini akan digunakan sebagai basis awal pada metode pada tabel simplex. Begitu pula dengan fungsi kendala ketiga, 4, dan juga fungsi kendala 5, 6, serta fungsi kendala ke-7. Di sini fungsi kendala ke-7 kita perlu menambahkan variabel artifisial yang akan digunakan nantinya sebagai basis awal dari fungsi nomor 7. Selanjutnya untuk fungsi tujuannya, di sini akan ditambahkan juga variabel S dan juga variabel artifisial. Di sini kita akan membuat tabel simplex, tapi sebelum itu kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada, di mana untuk masalah minimum yang akan kita kerjakan untuk minimalisir biaya yang dikeluarkan, kolom kuncinya nanti yang akan kita gunakan adalah nilai ZJ min CJ dengan positif terbesar. Lalu untuk baris kuncinya, kita akan memilih untuk nilai indeks dengan positif terkecil. Dan juga untuk menentukan di mana tabel tersebut sudah optimal atau belum, kita dapat melihat di sini untuk ZJ min CJ-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Atau apabila kita menggunakan CJ min ZJ, maka nilai CJ min ZJ-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0 untuk bisa dikatakan tabel tersebut telah mencapai nilai optimal. Langkah selanjutnya setelah kita menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala ke dalam bentuk baku, kita akan melakukan input dari fungsi-fungsi tersebut ke dalam tabel simplex. Nah, di sini ada tabel simplex yang masih kosong, di mana basic variable atau variabel yang ada di atas ini itu merupakan variabel-variabel yang digunakan pada atau yang tercantum pada fungsi tujuan. Nah, di atas ini merupakan nilai-nilainya atau konstantanya yang ada di fungsi tujuan. Misalnya di sini untuk X1, pada fungsi tujuan dalam bentuk baku, variabelnya adalah 2300. Maka di sini di atas X1 kita akan melakukan input angka 2300. Untuk X2 1000, untuk X3 850, untuk S1-nya itu 0, dan juga seterusnya sampai S6. Untuk A1 sampai A4-nya adalah M. Nah, selanjutnya, di sini setelah melakukan input koefisien dari masing-masing variabel, langkah selanjutnya adalah menuliskan basic variabel yang akan digunakan dalam perhitungan tabel simplex. Di sini, variabelnya diambil dari semua variabel yang ditambahkan ke dalam dari bentuk umum menuju bentuk baku. Namun variabel yang ditambahkan bukan variabel surplus atau tidak boleh dari variabel surplus. Misalnya di sini ada bentuk fungsi kendala dalam bentuk baku, fungsi kendala pertama. Di sini fungsi kendala pertama itu memiliki nilai 2,1x1, 17,19x2 ditambah 18,54x3 min S1 dan plus A1. Di sini variabel surplusnya adalah negatif S1, di mana negatif S1 tidak boleh dijadikan sebagai basic variable, sehingga untuk fungsi pertama basic variabelnya adalah A1. Nah, selanjutnya untuk fungsi kedua, di sini karena bentuk umumnya adalah kurang dari sama dengan, maka dalam bentuk bakunya yang ditambahkan hanyalah variabel slack S2. Sehingga untuk basic variabelnya kita bisa menuliskan S2. Nah, di sini untuk fungsi ketiga, itu ada variabel surplus S3, namun karena kita tidak boleh menggunakan variabel surplus, maka yang akan digunakan sebagai basic variabel adalah A2. Begitu juga dengan fungsi selanjutnya, maka untuk fungsi 4 yang ditambahkan adalah S4. Dalam fungsi 5 yang ditambahkan adalah A3. Dalam fungsi 6 yang ditambahkan adalah S6. Dan dalam fungsi 7
yang ditambahkan adalah A4. Di sini yang paling bawah merupakan nilai ZJ, dan yang paling bawah sini adalah ZJ min CJ. Nah, setelah sudah ditentukan basic variabel dari masing-masing fungsi kendala, maka langkah selanjutnya adalah melakukan input nilai ke dalam tabel dari masing-masing fungsi kendala. Baik, jadi setelah nanti ditambahkan input variabel, maka akan jadi seperti ini. Di sini untuk kenapa ada angka X1, 2,1, karena pada fungsi pertama itu variabel X1 itu memiliki nilai koefisien sebesar 2,1. Untuk X2 itu di sini memiliki nilai 17,9, maka di tabel simpleksnya diinput nilai 17,9. Begitupun seterusnya. Nah, di sini solusi merupakan angka dari nilai yang ada di ruas sebelah kanan. Selanjutnya untuk CBI-nya merupakan koefisien dari variabel slack dan juga variabel artifisial yang ada di fungsi tujuan. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita melakukan input data, maka kita harus menentukan nilai dari ZJ. Di sini cara menentukan nilai dari ZJ adalah nilai yang ada di kolom masing-masing variabel akan dikalikan dengan nilai CBI, sehingga nanti akan terbentuk nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut akan kita jumlahkan. Nah, baik, setelah melakukan penginputan nilai, di sini kita akan mencari nilai ZJ dan juga CJ-nya, ZJ min CJ-nya. Nah, untuk ZJ-nya itu yang ada di X1 yang sebesar 220,8, dan untuk yang ada di X2 yaitu 318,86, untuk X3 yaitu sebesar 231,7, dan juga untuk S1 itu min M, untuk S2 0, untuk S3 min M, untuk S4 itu akan diperoleh ZJ-nya sama dengan 0, dan juga seperti yang tertera di tabel simplex awal ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ZJ-nya. Untuk mencari nilai ZJ-nya itu, kita perlu mengurangkan nilai ZJ dengan nilai CJ. Sehingga di sini berarti 220,8M akan dikurangi dengan 2300. Begitu juga untuk X2 yaitu 318,86M akan dikurang dengan 1000. Untuk X3 yaitu 231,7M akan dikurangi dengan 850. Begitu juga dengan variabel-variabel seterusnya. Nah, setelah semua nilai ZJ min CJ ini kita peroleh, kita perlu melihat apakah di ZJ min CJ ini ada nilai-nilainya itu sudah kurang dari sama dengan 0. Di sini masih ada 3 nilai yang memiliki nilai itu lebih dari sama dengan 0, sehingga belum bisa dikatakan sebagai hasil yang optimal. Nah, maka untuk menentukan hasil yang optimal, kita akan melakukan iterasi, di mana langkah pertamanya yaitu kita akan melihat nilai ZJ min CJ-nya yang memiliki nilai terbesar. Di sini yang memiliki nilai terbesar adalah 318,86. Sehingga di sini kita akan gunakan kolom ini sebagai kolom kunci. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan baris kunci, tapi sebelum itu kita harus menentukan indeks dari masing-masing baris. Untuk menentukan indeks sendiri, kita perlu melakukan pembagian antara solusi dengan si kolom kunci, yaitu berarti di sini untuk baris pertama yaitu 28,7 akan dibagi dengan 17,19. Nah, nanti di sini tinggal kita drag aja sehingga akan diperoleh nilai indeks sebagai berikut. Nah, untuk menentukan baris kunci kita perlu melihat nilai indeks dengan nilai positif terkecil. Di sini nilai positif terkecil adalah 1,26412. Maka baris ini akan kita gunakan sebagai baris kunci. Maka kan nanti kita peroleh nilai kuncinya yaitu sebesar 20,18. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai iterasi 1. Di sini tinggal kita copy dan tabelnya kita namakan sebagai iterasi 1. Di sini angkanya sudah pasti akan berbeda. Namun kita tidak perlu mengganti yang ada di bagian atas, variabel yang ada di bagian atas dan beserta dengan koefisiennya. Yang perlu kita ganti adalah basic variabelnya. Di sini tadi itu dikatakan berdasarkan tabel sebelumnya, maka nilai A2 di variabel basis akan digantikan dengan X2. Sehingga nanti untuk variabel basisnya, nilai A2 ini akan berubah menjadi X2 beserta dengan nilai CBI-nya. Di sini nilai CBI sebelumnya untuk A2 adalah M. Maka bila digantikan dengan X2, nilai CBI-nya akan berubah menjadi 1000. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memasukkan nilai
pada masing-masing shell. Caranya adalah kita klik sama dengan, lalu pilih nilai lamanya atau nilai yang ada di tabel sebelumnya, klik kurang, 2 kali buka kurung, lalu kita melakukan perkalian antara baris kolom kunci dan juga shell yang ada di baris kunci. Nah, kalau kita tutup kurung dan hasil perkalian tersebut akan dibagi dengan nilai kunci. Nah, di sini untuk kolom kunci akan kita klik F4 sebanyak 3 kali. Untuk baris kuncinya itu yang dipilih kita akan klik F4 sebanyak 2 kali, dan untuk nilai kuncinya kita klik F4 sekali. Tinggal kita enter, lalu kita drag sehingga semua sel akan terisi. Nah, di sini sudah terisi semua. Maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai ZJ dan juga nilai ZJ min CJ-nya. Seperti yang telah kita lakukan di tabel simplex awal. Nah, sebelum kita menentukan nilai ZJ dan nilai ZJ min CJ-nya, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, di mana untuk baris yang ada kolom kuncinya itu kita akan melakukan entering value. Di mana untuk entering value ini, caranya adalah kita klik sama dengan, klik nilai lamanya atau alt value, dibagi dengan nilai kunci. Nah, tapi untuk nilai kuncinya ini, kita akan melakukan klik F4 sekali, lalu enter. Nah, setelah itu, kita lakukan drag ke kanan sampai solusi, maka akan dihasilkan nilai baru yang ada di barisan nilai kunci. Baru setelah itu kita bisa melakukan perhitungan untuk mencari nilai ZJ dan juga nilai ZJ min CJ. Nah, nantinya akan diperoleh nilai ZJ dan juga ZJ min CJ seperti yang tertera pada tabel berikut. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa nilai ZJ min CJ-nya itu terdapat beberapa nilai yang berada di atas 0 atau tidak memenuhi persyaratan, yaitu untuk menghasilkan nilai optimal, nilai ZJ min CJ-nya itu harus kurang dari sama dengan 0. Oleh karena itu, kita akan melakukan perhitungan ke iterasi selanjutnya dengan langkah yang sama seperti perhitungan sebelumnya, dan nantinya akan diperoleh hingga iterasi 6, yaitu di mana nilai optimalnya adalah 8488,14. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian software POMQM dalam menyelesaikan permasalahan optimisasi dengan metode Big M. Nah, tentunya yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu software POMQM-nya. Nah, ketika sudah terbuka, kita klik modul, lalu klik yang linear programming. Di sini kita klik new, dan untuk constraint-nya kita masukkan sesuai dengan soal. Tadi di software sebelumnya, kita menemukan bahwa untuk fungsi kendala utamanya itu ada 7, maka kita klik untuk constraint itu 7. Dan variabelnya, karena tadi ada X1, X2, dan X3, berarti variabelnya kita ganti ke angka 3. Lalu kita minimize, karena di sini tujuan kita adalah mencari harga minimum. Klik OK. Nah, untuk X1, kemudian setelah itu kita isi data-data sesuai dengan apa yang telah diketahui di soal. Nah, setelah diisi data berdasarkan soal, tabel dari POMQM akan mempunyai tampilan seperti ini. Nah, kita harus pastikan bahwa semua data yang telah dimasukkan ini telah sesuai dengan Excel, dan kita harus pastikan bahwa hasil optimal dari POMQM ini harus bernilai sama dengan Excel, yaitu 8488. Di sini tadi diganti bahwa X1 itu merupakan nasi putih, X2 itu merupakan tahu, dan X3 itu merupakan tempe dengan segala fungsi kendalanya. Nah, setelah memasukkan data ke dalam software POMQM, langkah selanjutnya adalah kita klik solve yang ada di bagian kiri atas. Nanti akan langsung keluar dan diketahui bahwa X1 atau nasi putih akan memiliki solusi yaitu sebesar 2,36. Dan juga X2 atau tahu akan mempunyai solusi yaitu 0,73, dan X3 atau tempe akan memiliki solusi yaitu sebesar 2,76 dengan solusi optimal sebesar 8488,14.